Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Saya akan ingatkan berkaitan dengan mindset kemarin, mindset trading, pola pikir berhadap trading yang harus kita pahami. Sekali lagi, kemarin trading yang paling utama sebelum kita menekuni, maka fokus pada satu proses. Fokus pada satu proses di mana proses ini kita awali dari belajar, kemudian dari praktek, belajar, praktek, recovery dan sebagainya. Nah, yang kita fokuskan apa kemarin sudah berkaitan dengan teknik trading. Teknik trading itu berkaitan dengan cara baca arah. Yang kedua, cara menentukan entry ya. Yang ketiga, cara membatasi rugi atau cara exit. Exit itu cara kita close-nya. Kapan kita exitnya, kapan kita masih biarkan di sana ya. Exit ini dalam arti tidak harus profit ya, ada kalanya kita exitnya rugi. Maka di sini sudah harus tahu tekniknya. Yang kedua, fokus di sana pada satu fase di mana kita mengikuti gaya kita, mengikuti karakter kita, mengikuti gaya trading kita, teknik kita sesuai dengan yang cocok buat diri kita. Ada tahu cara membaca arah, kemudian cara menentukan di mana harus entry, buy maupun sell, di mana kita membatasi ruginya, atau di mana kita bisa melakukan recovery-nya. Kemudian belajar disiplin, setelah itu disiplin dengan yang sudah kita lakukan. Kalau kita sudah punya target sekian, per transaksi kita targetkan sekian, kemudian exitnya di angka sekian dan sebagainya, maka belajarlah untuk disiplin, untuk selalu kita mengikuti yang menjadi aturan main kita. Fokus kita hanya pada prosesnya dulu ya, pada prosesnya dulu. Ya, kita jalankan, kita coba, kita praktek bagaimana menjadi aturan main kita terapkan. Kemudian kalau salah seperti apa kita terapkan terus. Jangan hanya fokus pada profit ya. Kemudian jangan cari yang instan ya. Jangan cari yang instan. Pengen cepat profit besar, pengen cepat untung, dan pengen cepat mendapatkan peluang ya, pengen cepat entry, pengen cepat semuanya. Intinya jangan cari yang instan, karena trading itu butuh proses. Proses apa? Proses untuk kita banyak belajar, proses untuk banyak kita mengenali karakter dari instrumen yang akan kita jadikan sebagai pasangan pair yang akan kita ambil nanti. Kemudian perbanyak untuk latihan, perbanyak mengasah skill kita, skill membaca, skill melakukan recovery. Dan itu membutuhkan proses, itu membutuhkan setapak demi setapak ya. Tidak bisa semuanya kita baca sehari, karena pasar itu selalu berubah setiap saat ya. Dengan pola yang mungkin hampir-hampir sama atau mendekati sama, nanti hasilnya bisa berbeda. Maka pelajari dan pahami konsep terbentuknya ya, konsepnya, bukan nanti hafalannya, tapi konsepnya seperti apa terbentuknya harga itu. Dan harus disadari bahwa proses untuk mendapatkan teknik, mendapatkan sistem yang cocok untuk kita itu tidak bisa 1 hari 2 hari, 1 minggu 2 minggu selesai, karena itu butuh waktu. Proses membutuhkan waktu, dan waktu ini bergantung pada masing-masing trader. Ada waktunya lebih cepat, ada waktunya lebih lambat. Intinya yang menguji siapa? Kita nanti yang menguji. Dari mana kita bisa mengujinya? Dari sekian banyak transaksi, ada plus, ada min, ada plus, ada min, ada min, ada plus, dan sebagainya. Dari perjalanan plus dan minus ini, untung rugi, maka endingnya profit. Maka inilah yang nanti menjadi pemenang, inilah yang menjadi survivor. Sehingga ketika kita transaksi, walaupun lotnya kecil, walaupun lotnya sedang, atau walaupun lotnya besar, kalau endingnya masih kita rugi terus,
sama saja, berarti kita belum memahami. Karena ukuran keberhasilan kita sejauh mana kita endingnya bisa konsisten, profit. Sehingga ketika awal mungkin kita ada kalanya rugi, jangan berkecil hati, jangan drop di sana. Karena kerugian yang sudah kita alami tentu sudah kita batasi. Kemudian harus betul-betul sudah kita toleransikan, sudah kita bisa terima dengan baik. Nanti ada peluang berikutnya kita bisa melakukan recovery atau bahkan bisa menutup kerugian itu. Kalaupun dalam kondisi sulit, ya apa boleh buat, ada kalanya memang sehari atau mungkin di dalam perjalanan trading kita ada kalanya rugi, tetapi sekali lagi endingnya mungkin 1 minggu, mungkin 1 bulan tetap bisa profit meskipun terkadang lebih kecil dari yang kita targetkan. Kemudian jangan jadikan sebagai analisa itu sebagai dasar utama kita berhasil ya. Analisa yang valid, analisa yang tepat, jangan menjadikan kita lebih merasa bisa, lebih merasa hebat dan sebagainya. Sehingga kalau kita sudah merasa analisa kita sudah tepat, sudah hebat, maka nanti bisa mengabaikan risk manajemennya, bisa mengabaikan resiko yang bisa saja terjadi. Karena sekali lagi tidak ada seorang pun yang bisa membaca pasar itu secara tepat ya 100%. Pasti ada kalanya nanti meleset. Maka yang menjadi ukuran kita, yang menjadi tolok ukur keberhasilan kita adalah sejauh mana kita mampu recovery, sejauh mana kita mampu melakukan recovery. Apa itu recovery? Recovery itu bagian dari penyelamatan ya, salah satu cara untuk meminimalkan kerugian, bahkan bisa menutup kerugian itu menjadi satu keuntungan. Sehingga misalnya satu hari saya transaksi 10 kali ya, atau misalkan saya satu hari transaksi 5 kali, 3 kali rugi dan 2 kali untung. Dari jumlah ini kalau kita kumulasikan ini masih berakhir dengan untung, maka inilah yang bisa kita sebut sebagai recovery yang berhasil. Kalau kita satu hari 5 kali transaksi, kemudian 5 kali juga kita profit 5 kali, maka jangan menganggap kita ini berhasil, belum, masih terlalu jauh. Bahkan kalaupun kita profit, anggap saja itu bonus kita. Karena yang menjadi tolok ukur kita, menjadi perhatian kita ketika salah di dalam entry. Ketika salah entry, kita mampu menyadari dan melakukan koreksi. Dan pada akhirnya, awalnya yang rugi bisa kita rubah menjadi profit. Bagaimana caranya? Dengan recovery. Apa itu recovery? Recovery sekali lagi usaha untuk meminimalkan kerugian.